Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relismawati. Saya akan menjelaskan hasil makalah saya, mata kuliah evaluasi proses belajar fisika tentang prosedur pelaksanaan tes. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, yaitu ada prosedur. Pengertian prosedur adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk yang kedua, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Untuk yang ketiga adalah tes. Tes merupakan cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat menghasilkan nilai yang dapat melambangkan prestasi. Keempat adalah hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang B, yaitu prosedur pelaksanaan tes tertulis. Dalam pelaksanaan tes tertulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam mengerjakan soal tes, para peserta tes harus mendapatkan ketenangan. Yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar. Yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Yang keempat, sebelum tes dilaksanakan, hendaknya sudah disiapkan alat berupa alas tulis yang terbuat dari triplek dan bahan lainnya. 5. Agar tes dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar-lembar soal tes diletakkan secara terbalik. Yang keenam, dalam mengawasi jalannya tes, pengawas harusnya berlaku wajar. Artinya, jangan terlalu banyak bergerak, terlalu sering jalan-jalan di dalam ruangan, agar konsentrasi tes tidak terganggu. Yang ketujuh, sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada tes yang berbuat curang. Yang kedelapan, sebagai bukti mengikuti tes, harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh setiap peserta didik. Yang kesembilan, jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya pengawas meminta untuk menghentikan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan ruangan tes. 10. Untuk mencegah timbulnya berkaitan di kemudian hari, pada berita acara pelaksanaan harus ditulis secara lengkap. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan C, yaitu prosedur pelaksanaan tes lisan. Ada beberapa petunjuk yang harus digunakan dalam pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, sebelum tes lisan dilaksanakan, seharusnya sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada testi dalam tes lisan tersebut. Kedua, butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Yang ketiga, skor atau nilai hasil tes lisan harus sudah dapat ditentukan di saat masing-masing testi selesai dites. Keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Kelima, dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan, dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu seharusnya jangan memancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat, atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong tes tertentu dengan alasan kasihan atau simpati. Keenam, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Yang ketujuh, sebaiknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti, seperti berapa lama atau berapa waktu yang disediakan bagi tiap peserta tes dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan pada tes lisan tersebut. 8. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Yang kesembilan,
Diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau satu demi satu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang D, yaitu prosedur pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh testi setelah melakukan pelaksanaan tugas tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes perbuatan. Yang pertama, tester harus mengamati dengan secara teliti cara yang ditempuh oleh testi dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Yang kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi testi yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, dalam mengamati testi yang sedang melaksanakan tugas itu, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa saja yang harus diamati dan diberikan penilaian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang E, yaitu analisis. Ada 4 cara menilai tes, yaitu yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Yang kedua, mengadakan analisis soal atau item analisis. Analisis soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir soal tes yang kita susun. Yang ketiga, mengadakan checking validitas. Validitas yang paling penting dari tes butiran guru adalah validitas kurikuler atau content validity. Untuk mengadakan checking validitas kuriker, untuk harus merumuskan tujuan setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas. Yang terakhir atau yang keempat, dengan mengadakan checking reabilita. Salah satu indikator untuk tes yang mempunyai reabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal-soal tes itu mempunyai daya pembeda yang tinggi untuk menghitung reabilitas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.